Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kelompok kami dapat menyelesaikan proyek tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Aradia, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Irsalina Yumna dengan NPM 227006030 dari kelas A kelompok Rapid Minor bersama rekan saya Rahma Agustin, Ega Aprianto, dan Pandu Pangestu. Baik, pada presentasi kali ini terdapat beberapa subpembahasan, diantaranya yang pertama, apa itu Rapid Minor, yang kedua, algoritma Kamens clustering, yang ketiga, studi kasus, yang keempat, langkah-langkah implementasi, yang kelima, demo aplikasi, yang keenam, hasil analisis, dan yang ketujuh, kesimpulan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Rapid Miner. Rapid Miner adalah platform perangkat lunak berbasis data science yang digunakan untuk analisis data, machine learning, dan pengembangan model prediktif. Rapid Miner memiliki antarmuka drag and drop sehingga mempermudah proses pengolahan data tanpa memerlukan banyak pemrograman. Rapid Miner ini secara umum sering digunakan untuk data preparation, modeling, evaluation, deployment, automation, dan visualization. Pada proyek kali ini, kami menggunakan algoritma Kamens clustering. Kamens clustering itu sendiri yaitu algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam klaster-klaster atau kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Algoritma ini bekerja dengan meminimalkan variasi dalam klaster dan memaksimalkan perbedaan antar klaster. Algoritma ini membagi data menjadi sejumlah klaster-klaster, sejumlah kelompok yang ditentukan sebelumnya. Setiap klaster diawali oleh sentroid dan data dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat dengan sentroid tersebut yang telah ditentukan. Cara kerja algoritma Kamens ini melewati beberapa tahapan. Yang pertama ada inisialisasi. Pada tahapan awal ini, kita menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Kemudian, pilih sentroid awal secara acak. Sentroid itu sendiri yaitu titik yang menjadi pusat dari masing-masing klaster yang telah kita tentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengelompokan data. Pengelompokan data sendiri dapat dihitung dengan menghitung jarak setiap data ke sentroid yang telah kita tentukan tadi menggunakan rumus yang ada di PowerPoint yang telah kami buat. Lalu selanjutnya yaitu menghitung ulang sentroid. Setelah data dikelompokkan, hitung ulang posisi sentroid untuk setiap klaster sebagai rata-rata dari semua data dalam klaster dengan menggunakan rumus yang terdapat pada PowerPoint. Nah, yang terakhir yaitu iterasi hingga konvergen. Kita dapat mengulangi langkah 2 dan 3 hingga posisi sentroid tidak lagi berubah atau perubahannya sangat kecil atau konvergen. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma telah mencapai hasil yang optimal. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Kamens adalah algoritma clustering yang sederhana dan efektif. Prosesnya berulang kali mengelompokkan data dan memperbarui sentroid hingga mencapai hasil yang stabil. Namun, hasil algoritma dapat bervariasi bergantung pada inisialisasi sentroid di awal tadi. Selanjutnya yaitu pembahasan studi kasus yang kami ambil untuk melakukan proyek ini, yaitu analisis kinerja perusahaan di indeks LQ45. Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham paling liquid di Indonesia yang mencerminkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat perdagangan yang tinggi dan daya tarik besar di pasar saham. Meskipun perusahaan-perusahaan dalam indeks ini dikenal sebagai liquid yang tinggi, tidak semuanya mampu menghasilkan laba yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami perbedaan kinerja keuangan antar perusahaan dalam indeks ini.
Dataset yang kami gunakan yaitu dataset Financial Statement in IDX Indonesia yang dapat diakses melalui link yang terdapat di PowerPoint. Bursa Saham Indonesia memiliki indeks LQ45 yang terdiri dari 45 saham yang memiliki liquid tertinggi, yang mencerminkan perusahaan-perusahaan yang sering diperdagangkan. Meskipun saham-saham dalam indeks ini memiliki volume transaksi yang besar, tidak semua perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. Sebagai contoh, pada perusahaan PT Astra International Tbk mencatatkan pertumbuhan laba yang konsisten dan mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan stabil. Namun, di sisi lain perusahaan seperti PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto meskipun memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan likuid yang tinggi, justru perusahaan ini mengalami kerugian. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengelompokkan perusahaan-perusahaan mana yang memiliki laba bersih sehingga investor dapat mengidentifikasi mana yang memiliki kinerja keuangan yang baik, sedang, atau malah merugi, meskipun termasuk dalam saham yang memiliki likuid yang tinggi. Baik, di sini saya akan menunjukkan penginstalan aplikasi Rapid Miner. Maka pertama yang perlu dilakukan yaitu membuka situs my.rapidminer.com. Nanti ada halaman akun dan juga di sebelah kiri atas ada download, langsung aja download. Jika belum memiliki akun, boleh register terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 opsi yaitu untuk Mac, Linux, dan juga Windows. Di sini kami menggunakan Windows. Klik aja, lalu tunggu penginstalannya hingga selesai. Setelah selesai, di sini ada setup untuk Rapid Miner-nya. Langsung buka saja. Nah, untuk setupnya di sini klik next. I agree. Di sini lokasi penginstalan. Nah, langsung saja tunggu sampai selesai. Nah, penginstalan sudah selesai. Langsung saja finish untuk setupnya. Nah, ini merupakan halaman yang akan ditampilkan saat membuka Rapid Miner. Di sini kita langsung saja pencet blank process. Baik, di kiri atas terdapat tombol. Yang pertama ada blank process, open process, menyimpan, dan ada juga tombol untuk memulai proses, menjalankan prosesnya. Selanjutnya terdapat repository tempat dataset dan proses yang sudah disediakan di Rapid Miner, yaitu dataset publik dan tempat kita menyimpan data yang nantinya akan kita import. Kita bisa membuat repository di sini. Kemudian ada panel operator, di mana semua model data mining, model prosesnya seperti data access, blending, cleansing, modeling, scoring, validation, utility, semua ada di sini. Semua operator yang dapat digunakan di Rapid Miner. Lalu ada proses tempat kita mendesain, ada proses dimulai dari input, semua akan dihubungkan ke result. Kemudian ada tab view, desain, yaitu mendesain result tempat menampilkan hasilnya. Kemudian ada parameter, kita bisa men-setting parameter tiap blok yang nantinya kita seleksi. Lalu ada help atau bantuan, dokumentasi dari tiap proses maupun blok model ada di sini, bisa diseleksi kemudian kita lihat dokumentasinya di sini. Baik, kita awali menggunakan operator retrieve, yaitu di data access, lalu kita pilih retrieve, ini drag and drop di proses. Retrieve ini adalah blok model yang digunakan untuk mengakses dataset. Kita klik retrieve, kita lihat di parameter, kita pilih repository entry, kita pilih untuk samples datanya yang akan kita gunakan. Ini kita bisa memilih data misalkan dataset publik yang telah disiapkan Rapid Miner. Nah, setelah itu blok retrieve ini dari output kita hubungkan ke result. Setelah itu kita jalankan prosesnya. Bisa dengan menggunakan tombol F11. Nah, akan ditampilkan hasilnya dari dataset yang telah kita setting sebelumnya tadi. Dataset Titanic terdapat 1309 examples
0 special attribute, dan terdapat 12 regular attributes. Selain itu, di statistik, kita bisa melihat beberapa statistik dari tiap-tiap atributnya, yaitu dari tipe datanya. Misalkan di passenger class ini, tipenya polinomial. Kemudian data-data yang missing, kosong, atau salah, misalkan kita bisa melihat beberapa data ada yang missing, seperti di umur atau age ini. Kemudian kita bisa menampilkan persebaran datanya di grafik atau di chart ini. Kita bisa pilih chart stylenya, scatter, kemudian koordinat X-nya age, terus ada value kolomnya, kita pilih cabin aja. Untuk color kolomnya kita bisa setting passenger class untuk sampel. Kemudian kita bisa melihat persebaran untuk datanya berdasarkan umur dan cabinnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang warna biru ini kelas 1, warna hijau ini kelas 2, dan warna oranye ini kelas 3. Kita bisa melihat persebaran datanya. Jadi, Rapid Miner bagus untuk menganalisis data. Selanjutnya, kembali ke desain. Di dataset Titanic ini, kita bisa pakai data yang lain. Contohnya, data orang main. Di panel help ini, kita bisa scroll ke bawah. Nanti ada tutorial proses. Nah, kita klik aja. Nanti ada pop-up menyimpan data. Kita misal simpan. Yes, kita bisa menyimpan di repository yang baru. Di sini kita juga bisa membuat repository yang baru. Sini ada create a repository. Setelah itu kita beri nama data mining repository misalnya. Lalu kita simpan. Nah, nanti file repository tersebut kita tambahkan lagi datanya dengan dataset, lalu juga proses. Baik, selanjutnya saya ingin mempresentasikan untuk cara penggunaan dari RapidMiner itu sendiri. Pada tahapan yang pertama, kita perlu melakukan import dari dataset yang akan digunakan. Untuk dataset yang saya akan gunakan yaitu berbentuk format CSV. Maka operator yang pertama digunakan yaitu read CSV. Kita langsung masukkan saja di sininya read CSV. Kita hanya perlu melakukan drag and drop, lalu mengklik 2 kali. Dan di sini kita dapat memilih di mana direktori yang digunakan pada saat kita menyimpan dataset tersebut. Di sini kita lakukan untuk next. Nah, pada bagian ini terdapat format dari data yang dalam CSV itu. Untuk tampilannya pastikan sudah berbentuk tabel seperti ini ya. Karena apabila separatornya tidak cocok, maka tampilannya akan seperti ini menjadi satu tabel saja. Maka perlu dipisahkan dengan separator yang cocok pada dataset yang digunakan. Nah, pada tahapan selanjutnya kita dapat mengklik tombol next dan akan lanjut untuk melakukan pemformatan pada setiap kolom pada tabel tersebut. Di sini untuk emiten yang merupakan kode ticker dari saham tersebut, saya ingin menjadikannya itu menjadi ID. ID ini merupakan sebuah seperti Unix. Jadi tidak akan ada yang sama. Kita pilih select role, lalu kita dapat melakukan input di sini yaitu ID, lalu kita tekan OK. Nah, untuk dataset ini terdiri dari 3 tahun dari laba bersih perusahaan. Jadi kita itu akan mengkelompokkannya otomatis menggunakan algoritma kami tersebut. Di sini untuk formatnya itu masih real, seperti yang bisa kita lihat ya. Di sini terdapat koma dan 03 kali, yang mana akan menghambat pada proses pengolahan data. Oleh karena itu, karena kita itu tidak menggunakan nominal di bawah koma, kita dapat mengubahnya itu menjadi tipenya itu integer, supaya lebih rapi dan mudah dilakukan pengolahan pada tahapan selanjutnya. Nah, kita ubah dulu untuk tipe datanya menjadi integer. Nah, apabila sudah seperti ini, kita dapat lakukan finish. Untuk melakukan commit pada RapidMiner ini sangat mudah,
karena untuk algoritmanya sudah dapat kita langsung melakukan import secara otomatis. Di sini kita dapat melakukan masukkan operator k-means. Kita seperti tadi ya, kita drag and drop. Nah, pada k-means ini terdapat beberapa parameter seperti ada cluster atribut, lalu ada label, dan K. Itu sih yang perlu diperhatikan. Dimana apabila kita checklist kolom ini, maka ketika pemberian label itu akan dijadikan sebuah kolom tersendiri. Nah, untuk K ini itu merupakan menentukan berapa banyak centroid yang akan digunakan pada pengelompokan data. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita coba terlebih dahulu ya, seperti settingan defaultnya. Caranya kita tinggal hubungkan dataset yang tadi, kita masukkan ke dalam algoritma clustering dan kita tampilkan untuk hasilnya. Cukup kita tarik saja dan kita tarik dan kita klik untuk tombol mulai. Nah, di sini akan menghasilkan example set dari clustering. Jadi sebuah kolom baru di mana menampilkan termasuk ke dalam cluster apa saja dari dataset tersebut. Jadi dataset yang kita miliki yaitu 45 perusahaan yang termasuk LQ45, itu perusahaan yang liquid pada Bursa Efek Indonesia. Di sini kita itu ingin mengkelompokkannya berdasarkan laba bersih dalam membantu kita menentukan keputusan berinvestasi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga ya, di sini ada visualisasi yang akan mungkin kita bahas di tahapan selanjutnya. Nah, untuk menentukan apakah pengelompokan pada algoritma ini sudah tepat, itu kita dapat melakukan dengan menggunakan performance. Di sini kita akan mencoba ya, apabila pembagian terhadap K-nya itu kita misalkan apabila 5 itu kita lebihkan 2 dan kita kurangi 2, maka kita akan membuat 2 percobaan clustering, yaitu dengan titik centroid yaitu 3 dan juga 7. Untuk melengkapi yang secara defaultnya itu 5. Nah, di sini kita bisa klik dulu multiply. Nah, multiply ini digunakan untuk mengsplit dataset kita. Sebenarnya itu bukan mengsplit ya, tapi membuat dataset yang satu itu bisa digunakan untuk beberapa clustering. Nah, kita close dulu saja ini. Lalu kita juga buat 2 ya untuk clusteringnya. Kita masukkan 2 k-means di sini. Nah, lalu kita hubungkan dari dataset yang sebelumnya itu ke dalam ketiga k-means, dan kita akan menguji performance-nya dengan ada juga di operator itu performance. Nah, untuk k-means itu karena termasuk ke dalam clustering ya, maka kita pastikan untuk performance yang digunakannya itu bukan menggunakan klasifikasi ya, tetapi kita juga harus menyesuaikan, yaitu segmentasi dengan menghitung jarak antar cluster. Kita bisa masukkan ke sini, kita buat 3 terlebih dahulu untuk mengecek dari ketiganya. Nah, sekarang untuk tahapan selanjutnya kita masukkan clustering ke dalam clustering dan ini ke dalam example. Jadi seperti disilangkan ya. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita cukup untuk menghubungkan performanya saja terlebih dahulu untuk membandingkan yang mana sih clustering yang baik untuk mendapatkan hasil dari k-means yang baik. Lalu kita running. Nah, maka akan menghasilkan jarak antar centroid ini. Nah, untuk menentukan mana yang terbaik dari ketiga ini, kita perlu ingat-ingat terlebih dahulu ya, ada performance 1, 2, dan 3, di mana untuk 1 itu dari 5 centroid, mohon maaf ya, untuk centroidnya lupa, sini kita ubah terlebih dahulu ya menjadi 3, dan di sini menjadi 7. Nah, untuk tadi itu ternyata centroidnya itu belum diubah. Kita kembali lagi ya, jalankan, tidak apa-apa. Di sini ada sebuah hasil, yaitu Davis-Baldwin Index, yang merupakan sebuah indeks yang bekerja dengan
membandingkan jarak antar clustering, di mana semakin sedikit kemiripannya maka akan sebaiknya dipisahkan klasternya. Jadi ini tuh untuk menghitung performance mana yang baik digunakan pada saat melakukan clustering. Ini kita lihat ya, kita bandingkan. Jadi untuk Davis Baldwin ini semakin mendekati 0 maka hasilnya itu semakin baik. Jadi kita perbandingkan ya, untuk performance vektor 1 ada di 0,329, performance 2 di 0,276, dan performance ketiga ada di 0,457. Maka untuk performance yang baik digunakan itu yang kedua. Lalu kita kembali lagi ya untuk ke desain, dimana clustering yang cocok dengan hasil dari performance tersebut yaitu dengan 3 centroid. Oleh karena itu kita bisa hapus ya untuk data yang lainnya, dan kita akan melihat result dari dari clustering dengan titik centroid 3. Kita hapus terlebih dahulu karena performanya tadi sudah ada juga ya. Jadi kita langsung saja seperti ini. Tidak apa-apa, kita langsung sambungkan dari data ke dalam Qamis dan kita lihat untuk hasilnya. Nah, di sini kan sudah ada ya, dimana ada pada cluster 0 itu terdapat 38 item, cluster 1 item, cluster 2 5 item, dengan total 44 emiten ya. Karena sebelumnya sudah dilakukan cleaning data, sehingga apabila ada data yang kosong itu maka akan dihilangkan. Di sini kita bisa lihat ya apa saja yang ada pada cluster 1, 2, dan 0. Nah, bisa kita lihat kenapa sih ini tuh misalkan terbagi menjadi 3 cluster seperti ini. Kita bisa lihat pada plot ya. Pada plot ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama berarti ini tuh labanya, dimana labanya itu bisa kita lihat ya, kalau menanjak itu berarti kan cenderung meningkat, dan untuk yang lurus itu cenderung stagnan, sementara untuk yang turun itu cenderung mengalami kerugian. Nah, kita balik lagi ya, berarti bisa kita lihat ya, untuk Goto itu mengalami kerugian, maka yaitu sendiri di cluster di antara saham yang liquid itu ternyata hanya Goto yang mengalami kerugian secara tinggi, sehingga memiliki cluster sendiri, di mana kerugian itu mencapai 90 triliun di tahun 2023. Sementara untuk cluster 2 itu cenderung saham-saham yang menghasilkan laba bersih yang cukup tinggi, seperti BBRI ini, Bank Rakyat Indonesia, menghasilkan laba bersih 60 triliun lebih ya untuk di tahun 2023. Dan ada juga perusahaan-perusahaan yang cenderung bertumbuh namun stagnan, seperti BRIS yang tetap bertumbuh. Nah, kita juga bisa lihat ya untuk visualisasinya di sini ada ya, untuk misalkan saya tuh ingin melakukan visualisasi 3 dimensi. Nah, bisa kita lihat seperti ini sepertinya. Sebentar, kita coba terlebih dahulu ya. Untuk ini itu kita ubah menjadi emiten, dan ini itu menjadi cluster. Nah, ada juga kan untuk pengelompokannya, dimana cluster 0 itu terdapat perusahaan apa saja, cluster 2 itu terdapat perusahaan apa saja, dan cluster 1 itu terdapat perusahaan apa saja. Mungkin kalau dia seperti ini ya akan lebih jelas, dimana 75 T itu triliun dan 50 T itu apa ya, jadi seperti laba bersihnya bisa kita lihat ya, ini itu laba bersih dari perusahaan tersebut tahun ke tahun, dimana kan di sini ada Goto yang cenderung turun mendalam. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada tahunnya, ada clusteringnya juga, dan laba bersih dan mengalami kerugian bisa terlihat. Atau mungkin kita bisa menggunakan lain supaya lebih mudah untuk dilihat, dimana kan tadi ada laba BCA yang cenderung selalu tumbuh dari tahun ke tahun, dan Goto yang mengalami kerugian yang bertumbuh dari tahun ke tahun, sehingga terdapat pada cluster yang berbeda. Kita kembali lagi ke dalam ini, maka
Setelah melakukan clustering seperti ini, bisa kita lihat ya dalam menentukan keputusan investasi itu, tentu ya kita itu ingin berinvestasi pada perusahaan yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik, di mana kinerja baik suatu perusahaan itu ditentukan dengan apakah ia bisa menghasilkan laba, dengan harapan apabila labanya akan selalu bertumbuh, maka kita selaku investor itu dapat mendapatkan keuntungan baik dari capital gain maupun dari dividen, sehingga kita itu bisa memilih, berdasarkan laba-laba perusahaan itu, apabila kita mengecek satu persatu tentu akan memakan waktu, dan apabila kita menggunakan algoritma Cummins, maka akan otomatis terkelompokkan secara lebih baik. Dan di sini juga kita bisa lihat laba-laba perusahaan yang mungkin cocok untuk kita berinvestasi di dalamnya, yaitu ASII yang merupakan saham Astra Internasional dengan produk seperti Honda maupun Daihatsu, pasti kan sudah tidak asing juga di telinga kita. Ada juga BBCA, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Telkom, semuanya perusahaan-perusahaan yang sudah tidak asing di telinga kita, sehingga kita juga bisa terhindar dari beberapa risiko seperti Goto, yaitu saham Gojek dan Tokopedia, mungkin sudah tidak asing di telinga kita, namun ternyata mengalami kerugian. Dengan begitu, algoritma Cummins ini diharapkan dapat menjadi membantu kita dalam menentukan keputusan dalam berinvestasi dan memilih perusahaan dengan kinerja yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya terkait hasil analisis. Pada studi kasus ini, dilakukan analisis fundamental terhadap 45 perusahaan dalam indeks LQ45 untuk memahami kinerja keuangan mereka, khususnya laba bersih dengan menggunakan algoritma Cummins clustering pada Rapid Miner. Data yang digunakan mencakup laporan keuangan selama periode dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Hasil clustering ini menunjukkan bahwa likuiditas saham tidak selalu mencerminkan kinerja laba perusahaan. Analisis berbasis data seperti ini memberikan perspektif tambahan untuk memahami potensi risiko dan investasi peluang. Terdapat beberapa result yang dapat ditampilkan melalui berbagai plot type. Pada kasus ini, kelompok kami mengambil hasil dari 3 tipe plot, yaitu diantaranya pada gambar pertama merupakan plot cluster yang dapat dilihat bahwa data dari 45 perusahaan dalam indeks LQ45 telah dikelompokkan menjadi 5 cluster berdasarkan pertumbuhan laba bersih mereka, yaitu diantaranya yang pertama cluster 0, di mana mayoritas perusahaan memiliki laba yang cenderung tetap dan tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa tahun. Yang kedua, cluster 1, di mana perusahaan ini memiliki laba yang sangat meningkat, menunjukkan performa keuangan yang sangat baik. Yang ketiga, cluster 2, di mana perusahaan dengan laba yang meningkat sedikit selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, cluster ketiga, perusahaan dengan laba yang sangat menurun, seperti contohnya adalah Goto, yang menunjukkan kerugian besar. Lalu yang terakhir merupakan cluster 4, di mana perusahaan dengan laba yang meningkat namun tidak sekuat cluster 1. Selanjutnya, pada gambar kedua merupakan visualisasi hasil clustering dengan line chart, yang mana menggambarkan pola laba dari tahun ke tahun untuk masing-masing perusahaan berdasarkan emiten, dengan sumbu horizontal adalah nama perusahaan dan sumbu vertikal menunjukkan nilai laba bersih dalam rupiah. Cara membacanya, perusahaan dengan garis yang tinggi dan stabil menunjukkan pertumbuhan laba yang konsisten, seperti contohnya adalah ASII. Sebaliknya, perusahaan dengan garis yang jatuh ke bawah, seperti contohnya Goto, menunjukkan kerugian besar di tahun tertentu, terutama pada tahun 2022 dengan kerugian sebesar minus 39,57 triliun rupiah. Pola ini membantu mengidentifikasi emiten dengan performa keuangan yang sehat dibandingkan yang bermasalah. Selanjutnya, pada gambar ketiga merupakan visualisasi scatter plot 3D, di mana memberikan gambaran distribusi perusahaan dalam klaster berdasarkan nilai laba bersih, mempermudah identifikasi kategori laba dan kinerja keuangan. Cara membacanya, yang pertama, titik-titik yang dikelompokkan dalam klaster yang sama memiliki karakteristik laba yang serupa. Contohnya, pada klaster 1 berisi hanya satu perusahaan dengan laba yang sangat tinggi. Pada klaster 3 berisi perusahaan seperti Goto yang memiliki kerugian besar dan signifikan. Dan yang terakhir, pada klaster 0 mencakup sebagian besar perusahaan dengan laba bersih yang stabil atau tidak banyak berubah. Visualisasi ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang distribusi kinerja laba berdasarkan clustering.
Baik, rangkaian presentasi telah selesai dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwasanya dengan algoritma Kamin clustering, perusahaan dalam indeks LQ45 berhasil dikelompokkan berdasarkan laba bersih menjadi 3 kategori. Yang pertama, laba besar, laba sedang, dan laba merugi. Hasil clustering menunjukkan pola yang membantu investor untuk memahami potensi keuntungan, resiko, dan profil perusahaan, sehingga mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat. Studi ini juga menegaskan bahwa likuiditas saham tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan, sehingga analisis data berbasis algoritma menjadi langkah penting dalam mengevaluasi peluang investasi. Baik, presentasi dari kelompok kami telah selesai dipaparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.